Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Renaldi dari ruangan 442. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9 tentang keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Langsung aja ke materinya. Yang pertama yaitu model IS dan LM. Model IS dan LM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandang terhadap teori ini. Yang pertama, model IS dan LM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Yang kedua, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model IS dan LM. Selanjutnya yaitu pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga I atau R serta tingkat pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Lanjut, perpotongan Keynesian. Dalam The General Theory, Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, maka semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, maka semakin banyak pula output yang diproduksi dan makin banyak pekerjaan yang dikaryakan. Masalah selama masa resesi dan depresi yaitu pengeluaran yang tidak cukup. Perpotongan Keynesian berupaya membuat model dari kedua pandangan ini. Selanjutnya, pengeluaran yang direncanakan. Perbedaan antara pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa produk domestik bruto atau GDP. Sedangkan pengeluaran yang direncanakan, planned expenditure, adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Determinan pengeluaran yang direncanakan. Dengan mengasumsikan bahwa perekonomian adalah tertutup, sehingga ekspor neto adalah nol. Rumusnya yaitu E sama dengan C plus I plus G, di mana E melambangkan pengeluaran yang direncanakan, C jumlah konsumsi, I investasi yang direncanakan, G perencanaan pemerintah. Perekonomian dalam equilibrium. Asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi dasar. Rencana yang telah terrealisasi tidak dapat diubah lagi. Dengan mengingat bahwa Y sebagai GDP tidak hanya sama dengan pendapatan total, tetapi juga dengan pengeluaran aktual total atas barang dan jasa. Pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau dalam simbol Y sama dengan E. Selanjutnya adalah perpotongan Keynesian. Equilibrium dalam perpotongan Keynesian adalah di titik A, yaitu pada saat pendapatan pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Dan berikut contoh grafik equilibrium menurut Keynesian. Kenaikan belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian.
Kenaikan belanja pemerintah sebesar delta G meningkat pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B dan pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2. Bahwa kenaikan dalam pendapatan delta Y melebihi kenaikan belanja pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Lalu selanjutnya, tingkat bunga investasi dan kurva IS. Perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan adalah tetap. Investasi yang direncanakan tergantung pada tingkat bunga atau R dan hubungan di antara keduanya dapat ditulis I sama dengan I buka kurung R tutup kurung. Kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan turun. Sebaliknya, menyebabkan pendapatan turun, maka kurva IS miring ke bawah. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan kurva IS. Kurva IS menunjukkan tingkat bunga berapapun, tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Tingkat pendapatan tergantung pada kebijakan fiskal. Kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar uang dan pasar jasa. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkat permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Lanjut, interpretasi dana pinjaman dari kurva IS. Kesamaan atau equivalent antara penawaran serta permintaan terhadap barang dan jasa, serta penawaran dan permintaan terhadap dana pinjaman atau loanable funds. Identitas perhitungan pendapatan nasional. Y dikurangi C dikurangi G sama dengan I, atau S sama dengan I. Sisi kiri tabungan nasional S, sisi kanan investasi I. Tabungan nasional menunjukkan penawaran dari dana pinjaman dan investasi menunjukkan permintaan terhadap dana. Selanjutnya adalah kurva LM. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Hubungannya dapat dilihat pada teori tingkat bunga, disebut juga teori preferensi likuiditas, theory of liquidity preference. Teori preferensi likuiditas. Keynes The General Theory menjabarkan pandangannya tentang tingkat bunga yang ditentukan dalam jangka pendek likuiditas adalah teori preferensi likuiditas. Teori itu menyatakan tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid, serta uang. Perpotongan Keynes merupakan kerangka untuk kurva IS, sedangkan teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya keseimbangan uang real yang tetap, yaitu M per P pangkat S sama dengan M aksen per P aksen, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, P tingkat harga, M per P adalah penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya oportunitas atau opportunity cost dari memegang uang. Kurva preferensi likuiditas. Kurva di samping menyatakan penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya. Selanjutnya, pendapatan dan permintaan uang dan kurva LM. Bagaimana pengaruh perubahan tingkat pendapatan perekonomian Y terhadap keseimbangan uang real?
tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat lebih banyak dalam bertransaksi yang mensyaratkan penggunaan uang, di mana kuantitas keseimbangan uang real yang diminta berhubungan negatif dengan tingkat bunga dan berhubungan positif dengan pendapatan. Dan selanjutnya di sini menggambarkan pendapatan permintaan uang dan kurva LM. Lalu penjelasannya yang A adalah pasar untuk keseimbangan uang real. Menunjukkan pasar keseimbangan uang real, kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 meningkatkan permintaan uang dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Yang B adalah kurva LM, menunjukkan kurva LM yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi tingkat bunga. Kebijakan moneter menggeser kurva LM. Kurva LM menyatakan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Tingkat bunga equilibrium juga tergantung pada penawaran keseimbangan uang real M per P. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Kurva LM digambarkan untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Penurunan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas. Kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah. Selanjutnya adalah kebijakan moneter menggeser kurva LM. Kurva yang A adalah kurva pasar keseimbangan uang real. Yang B adalah kurva LM. Penjelasannya yaitu yang A pasar untuk keseimbangan uang real, menunjukkan bahwa setiap tingkat pendapatan atau Y, penurunan jumlah uang beredar mendongkrak tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. B. Kurva LM. Karena itu kurva LM bergeser ke atas. Selanjutnya, interpretasi persamaan kuantitas kurva LM. Kurva permintaan agregat dari teori kuantitas uang dengan persamaan kuantitas, yaitu M V sama dengan P Y, dengan asumsi bahwa perputaran uang V adalah konstan. Artinya untuk setiap tingkat harga P, jumlah uang yang beredar M dengan sendirinya menentukan tingkat pendapatan Y. Karena tingkat pendapatan tidak tergantung pada tingkat bunga, maka teori kuantitas ekuivalen dengan kurva LM vertikal. Selanjutnya, equilibrium jangka pendek. Persamaan model IS dan LM adalah model tersebut menganggap kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, dan tingkat harga P sebagai variabel eksogen. Kurva IS memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar barang. Kurva LM memberikan kombinasi antara R dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar uang. Equilibrium dalam model IS dan LM. Perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Pada perpotongan, pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawarannya. Selanjutnya adalah teori fluktuasi jangka pendek. Di sini digambarkan yaitu diagram teori fluktuasi jangka pendek. Lalu dijelaskan diagram skematik tersebut menunjukkan bagian-bagian yang berbeda dari teori fluktuasi jangka pendek yang disatukan. Perpotongan Keynesian menjelaskan bahwa kurva IS dan teori preferensi likuiditas menjelaskan kurva LM.
kurva IS dan LM bersama-sama menghasilkan model IS-LM yang menjelaskan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonomi untuk menjelaskan fluktuasi aktivitas ekonomi jangka pendek. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.